Setuju yuk? Pastinya setuju sekali. Tetapi sempat saya dengar akhir-akhir ini telah lebih dari 115 situs candi yang telah ditemukan. Nah, Yuyu yang di samping saya ini, bagaimanakah cara Anda mengoptimalisasikan wisata sejarah yang ada di Gunung Penanggungan ini? Bagaimana? Siap ya? Sudah paham? Oke, paham kelompok selanjutnya ya. Siapa dulu? Saya boleh pilih? Boleh, Nomor silahkan. 16 dulu boleh? Boleh. Oke ya, asal tebak aja gitu ya. Silakan, apa yang mau lakukan untuk bisa mempromosikan situs-situs sejarah yang ditemukan di Penanggungan? Terima kasih atas pertanyaannya Gus. Yuk, saya duluan ya Yuk ya. Memang faktanya sudah banyak situs-situs candi baru yang ditemukan di Gunung Penanggungan. Tetapi untuk kita mempromosikan lebih agar semua masyarakat tahu wisata sejarah baru di Gunung Penanggungan itu sangat unik Yuk. Kita bisa menggunakan sosial media tuh Yuk. Sekarang itu tercatat di Kompas Utara 97,4% warga Indonesia menggunakan sosial media. Jadi kita bisa memotret situs-situs tersebut dan mempostingnya di Instagram. Jadi setiap orang yang melihat di sosial media akan tahu begitu indahnya situs sejarah yang ada di Gunung Penanggungan tersebut Yuk. Bagaimana dengan Yuk Aisyah? Oke, Yuk Aisyah bagaimana? Caranya kalau nomor 16, Yuk Yolanda adalah caranya untuk ke media sosial gitu ya berdasarkan dari sebuah riset yang sudah terbukti. Kalau dari 08 apa kira-kira yang bisa dilakukan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Memang benar sekali apa yang dikatakan oleh Yuk Yolanda. Jika di Indonesia semua masyarakat hampir menggunakan sosial media. Jadi kita bisa melakukan langkah sederhana tapi membawa perubahan yang nyata seperti tadi memotret. Lalu juga kita bisa menggunakan strategi pose ya. Yang pertama P, payment on media, sosial media. O, own media, on social media. S, dan yang terakhir E adalah endorsement. Jadi kita intinya, ayo arek Mojokerto, bukan hanya duta wisata, tapi kita bisa melakukan langkah sederhana yang bisa membawa perubahan yang nyata bagi Kabupaten Mojokerto. Terus cintai dan eksplor wisata Kabupaten Mojokerto. Terima kasih, terus lestarikan dan cintai budayamu. Salah satunya adalah Kabupaten Mojokerto. Kamu mau berikan ke siapa? Samping kamu 24 boleh? Iya, Boleh, silakan. silakan 24. Caranya gimana Yuk untuk bisa mengoptimalkan promosi situs-situs sejarah? Oke, baik terima kasih dari Yuk Aisyah dan Yuk Yolanda. Jadi yang sudah dikatakan dari Yuk Yolanda dan Yuk Aisyah itu memang benar sekali. Selain kita mempromosikan wisata-wisata sejarah yang ada di Gunung Penanggungan dan selain kita mengendorse dengan dari pusat tadi, kita bisa bekerja sama dengan pemerintah. Cara untuk mengoptimalisasi wisata sejarah yang ada di Gunung Penanggungan. Karena kita tahu sendiri Gunung Penanggungan adalah wisata alam. Dan jarang sekali kita temukan wisata alam ternyata ada wisata-wisata sejarah seperti itu. Nah di sini kita bekerja sama dengan pemerintah di mana kita memperbaiki infrastruktur yang ada di wisata sejarah di Gunung Penanggungan. Dan kita memperbaiki jalan akses menuju Gunung Penanggungan. Terima kasih. Bagaimana dengan Yuk Mary? Gimana Yuk Mary? Boleh ditambahkan untuk melengkapi 3 yang lain? Terima kasih atas pertanyaannya. Yuk, di sini menurut saya sebaiknya, alangkah baiknya jika tidak merusak pegunungan. Karena apa? Gunung itu Yuk merupakan paru-paru dunia. Jikalau kita membuka jalan, otomatis kita akan merusak sumber daya alam yang ada di Gunung Penanggungan tersebut Yuk. Sebaiknya dijadikan wisata ekowisata. Karena apa Yuk? Karena ekowisata tersebut merupakan ramah lingkungan. Atau di sekitar Gunung Penanggungan kita buka tempat homestay buat wisatawan-wisatawan yang berkunjung. Terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Luar Itulah biasa dia sekali. statement-statement dari para Yuk dengan pertanyaan usaha ekonomi kreatif. Kemudian dilanjutkan bagaimana untuk mengoptimalisasi promosi situs sejarah yang ada di Gunung Penanggungan. Penanggungan. Oke, boleh Anda semuanya yuk kembali ke backstage istirahat sebentar gitu ya, tarik nafas. Kemudian kami juga akan undang kembali Tujuh Besar Gus Kabupaten Mojokerto 2017.
Dan Gus Helmi, tadi telah kita saksikan bersama, jawabannya sangat cerdas-cerdas sekali. Dan tentunya setiap orang memiliki ide kreatif tersendiri. Dan saya penasaran nih Gus Helmi, Ya, penasaran apa? kira-kira nanti bagaimana nih jawaban dari Gus yang ada di belakang saya ini? Apakah lebih kreatif lagi atau bagaimana nih? Betul Sebelumnya saya ingin dengar suara supporternya yang ada di belakang saya, boleh? Sekali lagi lebih keras, boleh? Sekali lagi untuk menghangatkan Geraha Majatama, Kabupaten Mojokerto. Terima kasih, mereka sudah siap di belakang kami, tapi kami tidak berada di belakang kami untuk memberikan pertanyaan kepada mereka. Karena kami akan mendekatkan diri kepada mereka untuk memberikan pertanyaan yang sama untuk sebuah dialog yang mereka akan lontarkan dari sebuah statement yang sudah diberikan pertanyaannya oleh kita berdua. Ocha, silakan. Baik, bagaimana Gus sudah siap? Saya akan bacakan pertanyaannya dan mohon diperhatikan baik-baik ya. Bagaimanakah cara yang efektif untuk menanggulangi masalah narkoba pada usia remaja dan apa yang Anda lakukan jika salah satu keluarga Anda menjadi salah satu pengguna dari narkoba? Bagaimana Gus sudah siap? Iya, siap Gus ya. Helmi dimulai dari mana? Kita akan mulai perihal narkoba ini, bagaimana cara mereka untuk mengatasinya dari nomor berapa? Langsung random, 07 silakan, boleh. Kamu duluan yang jawab, mikrofon Ocha boleh silakan. Baik, terima kasih. Saya duluan Gus ya. Jadi begini, bagaimana cara menanggulangi narkoba pada remaja? Memang benar, menurut CNN yang dilansir pada tahun 2016, hampir 22% pengguna narkoba adalah kalangan pelajar serta mahasiswa. Jadi bagaimana untuk menanggulangi adanya dari narkoba itu? Yang pertama adalah kita harus membentengi diri kita sendiri. Dari apa? Dengan imtak dan imtek. Yang seperti yang kita ketahui, sekarang adalah zamannya 2016. Semua mudah untuk meracuni pikiran-pikiran kita. Dan sekarang saatnya kita sebagai duta pariwisata ya Gus ya. Untuk menjadi contoh pada masyarakat lebih baik dan lebih dapat membanggakan bangsa Indonesia dan orang tua kita. Terima kasih. Terima Bagaimana? kasih Gus Yoga. Dimulai dari diri kita sendiri. Kalau dari Betul. kita tidak mencegahnya, ya mana mungkin kita bisa Menginfluence lingkungan kita. Sepakat. Betul sekali. Kemudian kamu mau milih siapa Ocha? Aku pengen pilih mungkin yang di sebelah Gus Helmi Oke, ya. tingginya berbeda tapi semoga nasibnya sama. 01 silakan. Amin, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya terlebih dahulu Gus ya. Saya setuju dengan pendapat dari Gus Yoga. Kita memulai dari diri kita sendiri. Kemudian kita bisa mengedukasi masyarakat atau remaja yang lain mengenai apa itu narkoba, bahaya narkoba, dan akibat dari penggunaan narkoba. Jadi kita sebagai masyarakat atau pemuda Kabupaten Mojokerto, kita harus bisa membentengi diri kita dan belajar apa itu narkoba dan bahaya narkoba. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Gus dengan nomor 11 sudah siap? Siap, silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya apa yang dilakukan untuk mengatasi narkoba adalah dengan melakukan seminar-seminar yang ada di Jawa Timur ini, khususnya di Indonesia. Kita mengumpulkan generasi bangsa yang ada di Indonesia ini untuk lebih mengetahui bahaya tentang narkoba. Nah, yang kedua adalah melakukan rehabilitasi terhadap orang yang telah terkena narkoba tersebut agar tidak ada lagi generasi muda yang terkena narkoba. Oleh karena itu, saya sebagai duta pariwisata mengajak kita semua generasi bangsa untuk menjauhi narkoba. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bagaimana Gus? Gus siapa nomor terakhir adalah 03 ya. Kalau menurut kamu gimana untuk bisa memperangi narkoba untuk bisa tidak berada di kalangan remaja? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Ya, saya sangat setuju dengan pernyataan dari Gus Afan, Gus Dio dan Gus Arif. Bagaimana cara kita mengedukasi remaja-remaja sekarang untuk bahaya mengonsumsi narkoba itu seperti apa? Dan dilansir studi 2 tahun belakang pada tahun 2012 sampai 2014, 4 juta jiwa
remaja sudah mengkonsumsi narkoba. Itu sangat miris di Indonesia. Dan saya sebagai duta wisata, saya akan bekerja sama dengan BNN untuk mendukung kinerja BNN mensosialisasikan bahaya mengkonsumsi narkoba. Dan mari bapak-bapak, ibu-ibu di sini mengajak anak-anak sekalian untuk menjauhi narkoba dan ciptakan Kabupaten Mojokerto tanpa narkoba. Terima kasih. Terima kasih. Ciptakan Kabupaten Mojokerto tanpa narkotika, terutama narkoba. Luar biasa sekali. Jadi Gus-Gus ini sudah sangat paket lengkap ya. Jadi tidak hanya tentang pariwisata, tapi mereka juga mengetahui bagaimana cara mencegah penyebaran narkoba di kalangan pemuda dan masyarakat tentunya. Betul. Bapak Ibu para hadirin, selanjutnya ini adalah kloter terakhir dan tentunya ada 3 Gus yang tersisa. Kami akan mengajak Anda untuk bisa berbicara seputar rumah Majapahit. Anda sudah pernah ke rumah Majapahit sebelumnya, Bapak Ibu? Sudah tahu sebelumnya? Nah, kalau Anda memang belum tahu ataupun Anda sudah pernah berkunjung di sana, kita cek terlebih dahulu. Apakah mereka punya cara untuk bisa mengoptimalisasi fungsi dari rumah Majapahit yang ada di kecamatan mana, Anda pasti tahu begitu ya. Nah, akan dijelaskan oleh mereka bagaimana cara untuk mengoptimalisasi fungsi rumah Majapahit. Kita akan mulai dari nomor 17, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya duluan ya Gus. Rumah Majapahit. Rumah Majapahit terletak di daerah Bejijong, Trowulan. Ketika kita mendengar rumah Majapahit, kita pasti teringat tentang kerajaan Majapahit yang begitu megah dan begitu luar biasa. Oleh karena itu, saya sebagai duta pariwisata ingin mengajak kalian semua untuk berkunjung ke rumah Majapahit tersebut. Dan bila saya terpilih menjadi duta pariwisata, saya akan bekerja sama dengan pemerintah dan Dinas Pariwisata untuk memperbaiki infrastruktur yang ada supaya wisatawan tertarik ke rumah Majapahit. Bagaimana Gus Afif? Baik, terima kasih. Menurut saya Gus ya, optimalisasi rumah Majapahit itu yang sebenarnya itu kita harus mengembalikan fungsi utama dari rumah Majapahit itu sendiri. Karena ketika saya ke sana itu, saya banyak melihat rumah Majapahit digunakan sebagai toko dan lain-lain. Tetapi fungsi utama rumah Majapahit sebenarnya adalah sebagai homestay untuk pariwisatawan yang berkunjung di Trowulan. Oke. Bagaimana menurut Gus Dindi? Oke, Gus Dindi yang terakhir, kamu sudah pernah ke rumah Majapahit? Sudah pernah. Berapa kali? 2 kali. 2 kali. Kemudian Anda harus menjelaskan cara optimalisasi fungsi rumah Majapahit. Siap. Silakan. Ya, terima kasih Gus Yoga dan Gus Afif. Di sini memang benar apa yang dikatakan oleh Gus Yoga dan Gus Afif. Di sini kita harus mengembalikan fungsi dan juga kita harus melakukan promosi. Dan 3 hal yang menjadi sorotan saya untuk mengoptimalisasikan fungsi dari rumah Majapahit itu sendiri. Yang pertama adalah dimulai dari diri kita sendiri untuk kita mengeksplor apa itu rumah Majapahit sendiri. Kemudian baru kita bisa mengedukasi orang lain dan juga kita bisa mempromosikan kepada masyarakat luar karena dengan kita mengeksplor kita tahu apa fungsi dari rumah Majapahit tersebut dan kita harus menjaga fasilitas yang ada di rumah Majapahit tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai agent of change, yaitu pemuda, sebagai tonggak perubahan, mari kita jaga apa yang kita miliki. Terima kasih. Terima kasih, boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk kloter terakhir Gus-Gus Kabupaten Mojokerto yang tergabung dalam 7 besar. Boleh Anda beristirahat terlebih dahulu, kembali ke backstage, berkumpul dengan 7 besar lain dan finalis lainnya, Ocha. Betul sekali. Dan Gus Helmi, saya yakin Dewan Juri pada malam hari ini akan sangat bekerja keras Betul. untuk menentukan siapakah yang berhak melaju ke babak selanjutnya, Betul. yakni 3 besar Gus dan Yu Kabupaten Mojokerto tahun 2017. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Bambang, Bunda Dia Gardenia, kemudian Pak Hendy untuk bisa mengambil tempat untuk bisa merundingkan kira-kira siapa dari 7 besar tadi yang sudah melontarkan sebuah statement yang luar biasa dari pertanyaan yang kita berikan untuk menuju langkah kakinya semakin dekat kepada juara kita terpilih malam hari ini menjadi 3 besar Gus dan Yu Kabupaten Mojokerto 2017. Dan tentunya kami terima kasih juga sebelumnya untuk semua ataupun seluruh pihak sponsor yang sudah bergabung dalam acara pemilihan Gus dan Yu Kabupaten Mojokerto 2017. Terima kasih kepada tempat karantina yang sudah memberikan sebuah fasilitas yang luar biasa, New Start Hotel Trawas, TTC atau Trawas Station Carnival, Danus Mebel,
Stikes Bina Sehat PPNI. Selanjutnya terima kasih kemudian kepada SMA Negeri 1 Suko. Terima kasih. Dan selanjutnya Mahasiswa Suko Orkestra, terima kasih. Mahasiswa Suko Orkestra, terima kasih luar biasa Anda sudah bergabung bersama kami. Grand Music Production, terima kasih juga. Selanjutnya kita harus ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu. Tamu undangan dan juga ada Negi Batik tulis Majapahit yang batiknya sangat luar biasa sekali tadi dipakai dan dikenakan oleh 30 besar finalis kita pada malam hari ini. Betul. Kemudian Ocha dan Bapak Ibu para hadirin, ucapan terima kasih juga akan kami berikan kepada Tiara Kusuma, LT Pro, kemudian Harvey ada Melati, iya, ada juga Majapahit Tour and Travel, dia Gardenia Batik Tulis. Selanjutnya terima kasih kepada Fotono Fotografi, Arjuna Wedding Service, dan juga yang terakhir Adipati Sandangan Asli Mojokerto. Sekali lagi boleh saya diberikan bantuan untuk memberikan apresiasi yang luar biasa kepada para sponsor kita yang sudah bergabung dalam rangkaian acara pemilihan Gus dan Yuk Kabupaten Mojokerto 2017. Dan tentunya Bapak Ibu para hadirin untuk bisa menunggu para dewan juri kita untuk bisa menentukan siapa kira-kira 3 besar. Rekan-rekan saya sudah siap, Maheswara Suko Orkestra yang tentunya akan berkolaborasi dengan Paguk Voice. Dan berkolaborasi dengan siapa lagi? FK dengan paguk-paguk model yang membawakan batik dari dia Gardenia Batik Tulis. Langsung saja, inilah dia Paguk Model. Baik, Bapak Ibu para hadirin. Inilah brand ambassador